Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5. Di sini saya Muhammad Azmal sebagai moderator pada presentasi ini dan izinkan saya memperkenalkan anggota-anggota kelompok kami. Di sini pertama ada Isanuddin, dan kedua ada Cinta Bella, ketiga ada Eci Mareta, keempat ada Rizky Gumamura, dan kelima ada Gina Rezeki. Di sini kami akan mempresentasikan tentang sistem retur penjualan. Adapun penyebab pengembalian barang dari pelanggan pada umumnya dikarenakan satu penjual salah mengirimkan barang, ketiga barang cacat atau rusak pabrik, tiga barang rusak saat pengiriman, dan keempat terlalu lambat dalam mengirimkan pesanan dan pembeli menolak barang tersebut. Selanjutnya di sini ada project sistem retur penjualan, di mana pada voucher ini ada beberapa bagian, yaitu pertama ada bagian penerimaan barang, kedua ada bagian penjualan, ketiga ada bagian tagihan, keempat ada bagian pengendalian persediaan, kelima ada bagian piutang dagang, dan selanjutnya ada bagian bursa. Di bagian penerimaan atau departemen penerimaan barang, pada departemen penerimaan barang, ketika barang dikembalikan, staf penerimaan barang memeriksa dan menyiapkan slip retur slip retur barang. Barang dari pelanggan dibawa ke bagian gudang beserta slip returnya, dan salinan slip retur berikutnya diberikan ke bagian penjualan. Pada departemen penjualan, saat menerima slip retur barang, staf penjualan membuat memo kredit. Dokumen ini merupakan alat yang sah bagi pelanggan untuk menerima pembayaran atas barang yang dikembalikan. Sebelum memo kredit diberikan ke departemen penagihan, staf penjualan mengirim memo tersebut ke departemen kredit untuk mendapatkan otorisasi persetujuan. Jika memo kredit itu disetujui oleh departemen kredit, maka memo kredit pertama disimpan di file dan salinan memo diberikan ke departemen penagihan. Di sini saya akan menjelaskan flowchart bagian penagihan dalam sistem retur penjualan. Bagian penagihan dalam sistem retur penjualan ini bertanggung jawab untuk mencatat dan memperbarui transaksi keuangan yang berkaitan dengan pengembalian barang oleh pelanggan. Proses ini memastikan bahwa saldo piutang pelanggan dikoreksi dengan benar dan laporan keuangan tetap akurat. Nah, berikut ini merupakan alur proses penagihan dalam flowchart. Yang pertama yaitu memo kredit. Proses penagihan diawali dengan penerbitan memo kredit. Memo kredit ini merupakan dokumen yang dibuat sebagai bukti bahwa perusahaan telah mengurangi jumlah tagihan kepada pelanggan karena adanya retur barang. Memo ini dibuat berdasarkan informasi dari bagian penjualan yang menerima slip retur dari pelanggan yang menyiapkan memo kredit. Nah, yang kedua yaitu perbarui jurnal. Setelah memo kredit dibuat, bagian penagihan akan memperbarui jurnal keuangan perusahaan. Ini dilakukan untuk mencatat adanya pengurangan dalam akun piutang usaha, karena pelanggan tidak lagi memiliki kewajiban membayar atas barang yang telah dikembalikan. Nah, setelah jurnal diperbarui, informasi akan masuk ke dalam jurnal penjualan. Jurnal penjualan ini adalah catatan resmi yang mencatat semua transaksi penjualan, termasuk koreksi akibat retur barang. Ini memastikan bahwa laporan keuangan perusahaan tetap akurat dan transparan. Yang selanjutnya yaitu voucher jurnal. Dari jurnal penjualan dibuat voucher jurnal sebagai bukti transaksi penyesuaian dalam sistem akuntansi perusahaan. Voucher jurnal ini digunakan untuk keperluan audit internal maupun eksternal, serta sebagai referensi yang terjadi ketidaksesuaian dalam pembukuan. Nah, di sini setelah tadi jurnal diperbarui, memo kredit dikeluarkan kembali. Pada tahap ini, memo kredit berfungsi sebagai dokumen resmi dan final yang memastikan
bahwa transaksi retur sudah dicatat dengan benar dalam sistem akuntansi perusahaan. Memo kredit ini menandakan bahwa saldo piutang pelanggan telah dikoreksi dalam jurnal keuangan. Ini menjadi bukti bahwa pelanggan tidak lagi memiliki kewajiban membayar atas barang yang telah dikembalikan. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengendalian persediaan. Proses ini dimulai dengan penerbitan memo kredit yang biasanya dibuat untuk mencatat transaksi pengembalian barang atau penyesuaian persediaan akibat kesalahan atau kerusakan barang. Memo kredit ini menjadi dokumen awal yang akan digunakan dalam pembaruan catatan persediaan. Dalam langkah berikutnya, informasi yang terdapat pada memo kredit digunakan untuk perbarui rekod persediaan. Langkah ini bertujuan untuk mencerminkan perubahan kuantitas barang yang tersedia dalam sistem persediaan, baik karena penambahan akibat pengembalian maupun pengurangan persediaan. Setelah catatan persediaan diperbarui, informasi tersebut diteruskan ke dalam buku besar pembantu. Buku besar pembantu ini berfungsi sebagai dokumen pendukung yang mencatat secara rinci semua perubahan dalam persediaan sehingga perusahaan dapat memantau pergerakan barang dengan akurat. Dalam proses ini, voucher jurnal juga dibuat sebagai angka lanjutan. Voucher jurnal adalah dokumen yang mencatat transaksi dalam sistem akuntansi perusahaan, memastikan bahwa setiap perubahan persediaan sesuai dengan catatan keuangan. Di akhir proses, memo kredit digunakan kembali jika diperlukan untuk mencatat transaksi berikutnya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan di bagian piutang dagang, yaitu bagaimana siklus perjalanan piutang dagang bekerja dalam sistem perusahaan. Tahap pertama adalah pembuatan memo kredit. Memo kredit dibuat untuk mencatat pengurangan piutang dagang. Misalnya, ketika pelanggan mengembalikan barang atau mendapatkan diskon, jumlah piutang mereka harus dikoreksi agar sesuai dengan transaksi yang sebenarnya. Terus selanjutnya piutang dagang diperbarui. Setelah memo kredit dibuat, sistem akan memperbarui saldo piutang dagang perusahaan. Ini bertujuan agar catatan keuangan selalu akurat dan mencerminkan kondisi nyata dari piutang pelanggan. Setelah itu, pencatatan dilakukan di buku pembantu piutang. Jadi dia ke sini. Buku besar pembantu ini berisi rincian piutang untuk setiap pelanggan. Jadi, kalau ada pelanggan yang ingin mengetahui saldo atau historis piutangnya, kita bisa langsung melihat datanya di sini. Kemudian dibuat ikhtisar piutang dagang atau akun receivable. Nah, ikhtisar ini merupakan rangkuman dari semua piutang yang masih harus ditagih. Dengan ikhtisar ini, perusahaan bisa memantau kondisi keuangan dan menentukan strategi penagihan. Dan yang terakhir, agar semua transaksi terdokumentasi dengan baik, memo kredit yang sebelumnya dibuat tetap harus disimpan dalam arsip file. Jadi dia ke sini. Penyimpanan ini penting untuk dokumentasi dan sebagai bukti transaksi. Jika sewaktu-waktu dibutuhkan untuk audit atau pengecekan ulang, dokumen ini bisa langsung diakses. Nah, selanjutnya adalah Departemen Buku Besar Umum. Adalah tahap terakhir dalam sistem retur penjualan, di mana semua transaksi yang berkaitan dengan retur dicatat dalam buku besar perusahaan. Nah, ini merupakan alur proses Departemen Buku Besar Umum. Yang pertama yaitu ada ikhtiar piutang dagang. Berasal dari Departemen Piutang Dagang di sini yang mencatat semua memo kredit yang telah diberikan kepada pelanggan. Nah, data ini berisi informasi tentang jumlah total retur yang perlu diperhitungkan dalam pembukaan keuangan. Nah, selanjutnya yaitu voucher jurnal, dikirim dari Departemen Penagihan dan Pengendalian Persediaan sebagai bukti bahwa retur telah diproses dalam jurnal penjualan dan persediaan. Voucher ini memastikan semua transaksi retur dicatat secara akurat dalam sistem akuntansi. Nah, setelah dicatat secara akurat, selanjutnya memperbarui buku besar umum. Setelah menerima ikhtiar piutang dagang dan voucher jurnal, staf di bagian buku besar ini mulai melakukan pembukuan. Data retur penjualan dicatat sebagai pengurangan terhadap akun pendapatan atau piutang dagang. Jika retur dilakukan secara tunai, maka akun kas juga diperbarui untuk mencerminkan pengembalian dana kepada pelanggan. Nah, setelah pembaruan selesai, semua dokumen terkait retur penjualan seperti ikhtiar piutang dagang, voucher jurnal, dan catatan pembukaan lainnya disimpan dalam file
voucher jurnal. Arsip ini sangat penting untuk keperluan audit, pelaporan keuangan, dan pengendalian internal. Nah, peran buku besar ini dalam sistem retur penjualan sangat penting. Yang pertama adalah untuk menyediakan catatan keuangan yang akurat. Nah, yang kedua ada untuk memudahkan konsolidasi data. Nah, yang ketiga untuk menjadi dasar untuk pelaporan keuangan. Dan yang terakhir adalah membantu dalam audit dan kepatuhan. Sekian dari saya. Terima kasih, saya serahkan kepada moderator.